Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Jumat 31 Oktober tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Bilangan 36 yang demikian. Bilangan pasal 36, demikianlah firman Tuhan, mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Mahir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku orang Israel, kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi, dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafehad, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehad. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka, haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehad. Maka Mahla, Tirza, Hogla, Milka dan Noa, anak-anak perempuan Zelafehad, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. Dengan tema keluasan hukum sekunder. Hukum yang utama atau primer adalah hukum yang tidak boleh diubah. Tetapi untuk hukum sekunder ada ruang untuk perubahan. Hal itu seperti yang kita lihat dalam nas hari ini. Anak-anak perempuan Zelafehad dari suku Manasye datang kepada Musa, meminta warisan tanah ayahnya yang meninggal tanpa anak laki-laki untuk diberikan kepada mereka. Musa bertanya kepada Allah dan Allah setuju. Kemudian kepala kaum keluarga dari Bani Gilead dan dari suku Manasye datang bertanya kepada Musa perihal anak-anak perempuan Zelafehad tersebut jika menikah dengan orang di luar kaumnya. Pertanyaan kepala-kepala keluarga Bani Gilead ini ingin memastikan bahwa kepemilikan tanah pusaka mereka akan jatuh di luar kaum mereka di ayat 1-4, yang berarti melanggar salah satu hukum utama Allah tentang tanah. Sesuai dengan titah Tuhan, Musa kemudian memberikan hukum bahwa anak perempuan yang mewarisi tanah boleh kawin dengan siapa saja yang menyukai mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka di ayat 6 dan 8. Alasannya adalah karena milik pusaka tidak boleh beralih dari suku ke suku, tapi suku-suku Israel masing-masing harus memegang milik pusakanya sendiri di ayat 9. Kita dapat melihat bahwa hukum primernya adalah tanah atau milik pusaka Israel tidak boleh keluar dari kaum masing-masing.
Untuk itu diberikan hukum sekunder, bahwa warisan milik pusaka hanya dapat diberikan kepada anak laki-laki dengan tujuan mendukung hukum utamanya. Tetapi karena warisan pada anak laki-laki adalah hukum sekunder, yang berarti ada ruang untuk perubahan, maka ditambahkan bahwa ketika seorang meninggal tanpa anak laki-laki, maka warisan dapat diberikan kepada anak perempuan. Supaya hukum utamanya tidak dilanggar, kemudian Musa memberi aturan bahwa anak perempuan yang merisi tanah harus menikah dengan orang sekaumnya. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengenali hukum mana yang primer dan mana yang sekunder. Hukum primer tidak dapat kita ubah, sedangkan hukum sekunder lebih luas dan dapat kita ubah menjadi apa yang kita perlukan. Mari bersama kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami untuk hidup penuh cinta kasih. Mampukan kami untuk tidak hanya hidup menurut warisan yang diberikan oleh orang tua kami dan bertengkar untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Mampukan kami juga Tuhan untuk menjadi orang tua yang bijaksana, berbagi kasih dan cinta kepada anak-anak yang Kau berikan kepada kami, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mampukan kami untuk menjadi teladan yang hidup bagi kehidupan anak-anak kami, karena itu adalah warisan yang utama dan yang pertama, yang sangat berarti untuk kehidupan di masa yang akan datang. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengutamakan kemanusiaan ketika kami harus menegakkan sebuah hukum atau keadilan dimanapun kami berada, baik itu di rumah, di tempat kerja kami, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami percaya Engkau Allah yang maha bijaksana dan selalu menolong kehidupan kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.